Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin membahas atau ingin menyampaikan tentang silsilah sanad guru ilmu agama dari pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Musdef System, yaitu Nugroho Agung Wibowo atau Grandmaster Agung Musdef. Dan di dalam video kali ini saya ingin menyampaikan bahwa Grandmaster Agung Musdef atau Nugroho Agung Wibowo mulai berguru ilmu agama kepada Al-Ustadz Al-Mujahid Al-Fadil Ja'far Umar Tholib rahimallah secara mulazamah dengan metode as-sima' bin lafzi asy-syaikh selama 9 tahun, yaitu antara dari tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1422 Hijriah hingga tanggal 8 Muharram 1431 Hijriah, dan mendapatkan ijazah ammah untuk semua riwayat tepat pada tanggal 1 Muharram 1431 Hijriah. Kemudian Al-Ustadz Al-Mujahid Al-Fadil Ja'far Umar Tholib Al-Hadrami Al-Yamani Al-Indonesi rahimallah berguru kepada Syekh Al-Muhadits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimallah, yang tercatat di dalam kitab tarjamah Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang diterbitkan oleh Darul Athar cetakan pertama tahun 1422 Hijriah atau 2002 Masehi di halaman 35 di dalam nomor urut daftar murid yaitu nomor 53. Kemudian Syekh Al-Muhadits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimallah berguru kepada Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Muhadits Abdul Aziz bin Baz rahimallah, yang tercatat juga di dalam tarjamah Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang diterbitkan juga oleh penerbit Darul Athar cetakan pertama tahun 1422 Hijriah atau 2002 Masehi di halaman 25. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Muhaddits Abdul Aziz bin Baz rahimallah berguru kepada Syekh Al-Alim Al-Qadhi Sa'id bin Hamad bin Atiq rahimallah, yang tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah di dalam juz 7 di halaman 364. Kemudian Syekh Al-Alim Al-Qadhi Sa'id bin Hamad bin Atiq rahimallah berguru kepada Syekh Al-Muhaddits Ahmad bin Ibrahim bin Aisyah rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah juz ke-6 halaman ke-296. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Ahmad bin Ibrahim bin Aisyah rahimallah berguru kepada Syekh Al-Muhaddits Abdullah bin Abdurrahman Ababutin rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah di dalam juz ke-6 di halaman 216. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Abdullah bin Abdurrahman Ababutin rahimallah berguru kepada Syekh Al-Muhaddits Muhammad bin Abdullah bin Turaddi Ad-Duwaisiri rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah di dalam juz ke-6 di halaman 135. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Muhammad bin Abdullah bin Turaddi Ad-Duwaisiri rahimallah berguru kepada Syekh Al-Alamah Al-Hafidz Muhammad bin Ahmad As-Safaraini rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah di dalam juz ke-6 di halaman 56. Kemudian Syekh Al-Alamah Al-Hafidz Muhammad bin Ahmad As-Safaraini rahimallah berguru kepada Syekh Al-Muhaddits Abdul Qadir bin Umar At-Taghlabi rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di dalam halaman 65. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Abdul Qadir bin Umar At-Taghlabi rahimallah berguru kepada Syekh Al-Faqih Al-Muhaddits Muhammad bin Badruddin Al-Balibani Al-Ba'ali rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman 65 dan 66.
Kemudian Syekh Al-Faqih Al-Muhaddits Muhammad bin Badruddin Al-Balibani Al-Ba'ali rahimahullah berguru kepada Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Ahmad bin Abu Al-Wafai bin Muflih Ad-Dimashqi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Asabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 65 dan 66. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Ahmad bin Abu Al-Wafai bin Muflih Ad-Dimashqi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Syarafuddin Musa bin Ahmad Al-Hajjawi Al-Maqdisi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 66. Kemudian Al-Imam Syarafuddin Musa bin Ahmad Al-Hajjawi Al-Maqdisi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi Asy-Syuwaiki rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 66 dan 67. Kemudian Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi Asy-Syuwaiki rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Abdullah Al-Auskuri rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 67. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Abdullah Al-Auskuri rahimahullah berguru kepada Al-Imam Alauddin Al-Mardawi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 67. Kemudian Al-Imam Alauddin Al-Mardawi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ibrahim bin Qundus Al-Ba'ali rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 67 dan 68. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Qundus Al-Ba'ali rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ibnu Al-Lahm rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 68. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Lahm rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di dalam halaman 68. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 68. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 68 dan 69. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berguru kepada Syekhul Islam Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullah. Hal ini tercatat dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70. Kemudian Syekhul Islam Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Al-Fatah bin Al-Maniyyi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70. Kemudian Al-Imam Abu Al-Fatah bin Al-Maniyyi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ad-Dainawari rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ad-Dainawari rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Al-Khattab Mahfud bin Ahmad Al-Kalwadhani rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70. Kemudian Al-Imam Abu Al-Khattab Mahfud bin Ahmad Al-Kalwadhani rahimahullah berguru kepada Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain Ibnu Al-Fara' rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70 dan 71. Kemudian Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain Ibnu Al-Fara' rahimallah berguru kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Hamad rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 70 dan 71. Kemudian Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Hamad rahimallah berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far Al-Khalal rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 71.
Kemudian Al-Imam Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far Al-Khalal rahimallah berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimallah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 71. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman 238 dan di dalam riwayat ke 3205 disebutkan bahwa Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah termasuk ke dalam Tabaqat rawi ke-12, yaitu generasi akhir yang mengambil riwayat hadis dari tabi'ut tabi'in dan sekaligus tabaqat terakhir dari periwayatan hadis. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman 71. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman 40 dan di dalam riwayat ke-96 disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah termasuk ke dalam tabaqat rawi ke-10, yaitu generasi awal yang mengambil riwayat hadis dari tabi'ut tabi'in dan mereka sama sekali tidak bertemu dengan tabi'in. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman ke-406 dan di dalam riwayat ke-5717 disebutkan bahwa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk ke dalam tabaqat rawi ke-9, yaitu tabi'ut tabi'in, generasi akhir yang mengambil riwayat hadis dari tabi'in. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman ke-453 dan di dalam riwayat ke-6425 disebutkan bahwa Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah adalah termasuk ke dalam kategori tabaqat rawi ke-7 atau tabi'ut tabi'in, generasi awal yang mengambil riwayat hadis dari tabi'in. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berguru kepada Al-Imam Nafi' Maula Ibnu Umar rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman ke-495 dan di dalam riwayat ke-7086 disebutkan bahwa Al-Imam Nafi' Maula Ibnu Umar rahimahullah adalah termasuk ke dalam tabaqat rawi ketiga, yaitu para tabi'in generasi pertengahan yang mengambil riwayat hadis dari sahabat. Kemudian Al-Imam Nafi' Maula Ibnu Umar rahimahullah berguru kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma yang kemudian tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman ke-257 dan di dalam riwayat ke-3490 disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma termasuk ke dalam tabaqat rawi pertama, yaitu generasi para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Asbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Demikianlah pembahasan tentang silsilah sanad guru ilmu agama dari pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Musda System ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.